Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauidayati dengan NIM 2314120118. Jadi adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Fadia Adlina. Seperti yang tertera pada judul, jadi di sini saya akan membahas mengenai tokoh pembaharuan Islam yang bernama Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah salah satu tokoh pembaharu Islam dan ia sungguh orang yang luar biasa, bakatnya meliputi hampir seluruh bidang kehidupan dan kegiatan-kegiatannya mempengaruhi banyak negeri dunia Islam. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 Masehi di Mesir Hilir dan wafat pada tahun 1905 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah, mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki, sedangkan ibunya mempunyai silsilah keturunan sampai ke Umar bin Khattab. Pada saat itu situasi politik sedang tidak stabil sehingga menyebabkan kedua orang tuanya berpindah-pindah tempat akibat dari pemungutan pajak dengan cara kekerasan kepada penduduk Mesir. Selanjutnya pendidikan Muhammad Abduh. Pendidikan Muhammad Abduh berawal dari belajar menulis dan membaca di rumahnya bersama ayahnya. Ia juga menghafal Al-Quran. Dalam waktu 2 tahun setelah ia hafal Al-Quran, ia dikirim oleh orang tuanya belajar ke Tanta pada tahun 1863 Masehi. Metode yang digunakan sekolah tersebut menggunakan metode hafalan sehingga membuat belajar menjadi jenuh dan bosan. Menurut Muhammad Abduh, metode tersebut merupakan metode yang kurang tepat karena Muhammad Abduh merasa tidak puas dengan metode tersebut. Ia memutuskan untuk keluar dari sekolah Tanta dan lebih memilih pulang ke kampung halamannya di Mahalat Nasr dan dengan tekad tidak mau belajar serta tidak mau membaca buku lagi. Pada tahun 1866 Masehi, di usianya yang 20 tahun, ia menikah dengan modal niat dan menggarap ladang pertanian sama dengan ayahnya. Tidak begitu lama setelah ia menikah, ayahnya memaksa Muhammad Abduh untuk belajar kembali ke Tanta, dan dalam perjalanannya menuju ke Tanta, ia malah berbelok menuju ke desa Kanis Urin, tempat tinggalnya Syekh Darwish Khadir. Syekh Darwish tahu sebab-sebab apa yang membuat Muhammad Abduh tidak mau belajar, sehingga Syekh Darwish selalu membujuk Muhammad Abduh untuk membaca buku bersama-sama. Dari Syekh Darwish, ia mulai menimba ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan tasawuf selama beberapa bulan. Atas bantuannya, ia akhirnya mengerti apa yang ia baca. Sejak saat itu, minat bacanya mulai tumbuh dan ia berusaha membaca buku-buku secara mandiri. Setelah belajar bersama pamannya, Muhammad Abduh akhirnya mau belajar lagi dan ia pun dikirim ke Tanta untuk meneruskan pendidikannya. Selesai dari kota Tanta, ia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu di Universitas Al-Azhar. Setelah dari Al-Azhar, pada tahun 1877 Masehi, waktunya ia mendapat pengalaman yang berkesan bersama gurunya, yaitu Syekh Hasan Al-Tawil dan Syekh Muhammad Al-Basyuni. Masing-masing guru mantik dan balaghah. Muhammad Abduh juga bertemu dan berkenalan serta menjadi muridnya, yaitu Jamal al-Din al-Fagani. Berawal dari Muhammad Abduh datang ke rumahnya bersama Syekh Hasan At-Tawil, di mana dalam pertemuan itu mereka berdiskusi tentang ilmu tasawuf dan tafsir. Sejak itulah Muhammad Abduh tertarik dengan Jamal al-Din al-Fagani dan menjadi muridnya. Dari gurunya Al-Fagani, ia mempelajari ilmu filsafat. Dengan kemampuan yang ia miliki, ia menulis di harian Al-Rim sejak awal didirikan. Dari berbagai pengalaman yang ia peroleh, mendorong semangat Muhammad Abduh untuk memiliki bidang pendidikan sebagai pengabdi ilmunya sekaligus menjadikan tempat ide-ide pembaharuannya. Muhammad Abduh seringkali mendapat fitnah yang mengakibatkan ia dihukum. Di antara konsekuensi yang ia terima itu dari kebijakan pemerintah yang menangkap dan membuangnya ke luar negeri. Karena penguasa pada waktu itu adalah salah satu tokoh yang ikut dalam revolusi Urabi Fasya pada tahun 1882.
Tahun 1884 Masehi, ia diminta Al-Fagani untuk datang ke Paris dan bersama-sama menerbitkan majalah Uratul Al-Wusqa. Pada tahun 1885 Masehi, ia pergi ke Beirut dan mengajar di sana. Di tahun 1888 Masehi, ia mendapatkan bantuan dari temannya, di antaranya seorang Inggris. Ia diizinkan untuk pulang ke Kairo. Di Al-Azhar, ia diangkat sebagai seorang hakim, dan tahun 1891 Masehi menjadi anggota Majelis Al-Azhar dan banyak memberikan kontribusi mengenai pembaharuannya di Mesir Al-Azhar dan di dunia Islam pada umumnya. Tahun 1899 Masehi, ia diangkat sebagai mufti Mesir sampai ia meninggal dunia pada tahun 1905 Masehi, pada usia beliau yang kurang lebih 56 tahun. Muhammad Abduh tidak hanya fokus melalui pembaharuannya, ia juga memiliki karya-karyanya yang berupa buku yang ia tulis, di antaranya yang pertama yaitu Risalah Al-Waridat. Di dalamnya menjelaskan ilmu kalam atau ilmu tauhid dengan metode dan pendekatan tasawuf. Yang kedua, Risalah fi Wahdati Al-Wujud. Karya ini merupakan karya kedua Muhammad Abduh sebagaimana yang ia sampaikan kepada Rashid Ridha. Yang ketiga, Tarik Ismail Basya. Yang keempat, Falsafatul Al-Ijtimaiyah wa At-Tarikh. Buku ini dikarang ketika Muhammad Abduh mengajar Muqaddimah Ibnu Khaldun di Madrasah Darul Ulum. Yang kelima, Hasyiyah Aqaidi Al-Jalali Ad-Dawani li Al-Adudiyah. Buku ini berisi kalam dan Sayyid Ummi Al-Khasyab berencana untuk mencetaknya. Yang keenam, Syarh Nahjul Balaghah. Buku ini pernah diterbitkan di Beirut 2 kali, Tarabulis 1 kali, dan di Mesir 1 kali. Yang ketujuh, Syarh Maqamat Badi Al-Jaman Al-Hamdani. Buku ini berisi tentang maqamat dan pernah diterbitkan di Beirut. Yang kedelapan, Syarh Al-Bashari Al-Hamdani Al-Nisriyah fi Al-Mantiq. Yang kesembilan, Nijhamu Al-Tarbiyah wa Al-Ta'lim Bil-Mis. Yang ke-10, Risalah At-Tauhid. Yang ke-11, Takriru Al-Mahakim Al-Syariah. Buku ini sangat khusyuk dan tidak hanya para hakim yang membaca buku tersebut, tapi juga bagi semua pecinta ilmu dan budaya. Yang ke-12, Al-Islam wa Al-Nasaraniyah ma'a Al-Ilmi wa Al-Madaniyah. Buku ini berisi tentang semangat kaum muslimin. Buku ini adalah hasil dari kumpulan-kumpulan makalah dari majalah Al-Manar yang diedit dan diterbitkan oleh muridnya Rashid Ridha. Yang ke-13, Tafsir Al-As. Yang ke-14 yaitu Tafsir Juz Amma. Muhammad Abduh dalam menulis karyanya yang berjudul Tafsir Juz Amma menggunakan kata-kata atau istilah yang tidak rumit. Yang ke-15, Tafsir Al-Manar. Tafsir ini berawal dari bahan kuliah Al-Azhar pada tahun 1899 Masehi. Muridnya yang setia yaitu Rashid Ridha menulisnya kembali dengan sangat rapi. Setelah diteliti dan disetujui oleh Muhammad Abduh, lalu disiarkan di majalah Al-Manar. Kuliah tafsir ini baru sampai surah An-Nisa ayat 125 karena Muhammad Abduh meninggal dunia pada tahun 1905 Masehi. Selanjutnya tafsir Al-Manar diteruskan oleh muridnya yaitu Rashid Ridha sampai selesai. Jadi itu tadi karya-karya Muhammad Abduh. Selanjutnya pemikiran tentang Islam dan kontribusi Muhammad Abduh pada zaman sekarang. Muhammad Abduh sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam tentunya melalui pemikirannya tentang reformasi dan pembaharuan ajaran Islam. Adapun kontribusinya kontribusi pemikiran Muhammad Abduh ini yang pertama yaitu pemikirannya mengenai pendidikan. Muhammad Abduh menekankan pentingnya pendidikan dalam Islam dan membangun ide-ide terkait pendidikan yang murni dan relevan dengan kehidupan yang modern. Yang kedua, verifikasi ajaran Islam. Muhammad Abduh mengajarkan permunian ajaran Islam dari bid'ah dan khurafat yang muncul dalam kehidupan beragama. Yang ketiga adalah reformasi metodologi pendidikan. Muhammad Abduh mengusulkan metodologi pendidikan dalam bentuk mikro atau metode mengajar dan bentuk makro metodologi sebagai satu sistem. Yang ketiga, pengembangan teori pendidikan Islam.
Pemikiran pendidikan Muhammad Abduh telah mempengaruhi pembangunan teori pendidikan Islam seperti dalam penelitian Al-Iqbal. Yang ke berapa ya ini? Selanjutnya, Gerakan Salafiyah. Muhammad Abduh dikenal sebagai pendiri Gerakan Salafiyah yang bertujuan untuk mengembalikan Islam ke ajaran aslinya yang murni. Selanjutnya, pengaruh di dunia Islam. Pemikiran dan kontribusi Muhammad Abduh telah mempengaruhi dunia Islam di berbagai negara termasuk di Indonesia ya, di mana didirikannya organisasi kemuhammadiyahan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan majalahnya Al-Manar. Secara keseluruhan, pemikiran Muhammad Abduh ini sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di abad 20, terutama dalam hal penafsiran ulang ajaran Islam, pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam, dan pendidikan. Baik, masuk sesi terakhir, kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya kita menghargai dan mengadaptasi pemikiran Muhammad Abduh dalam pengembangan Islam, terutama dalam hal pendidikan. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari Muhammad Abduh, yaitu Muhammad Abduh menekankan pentingnya pendidikan dalam Islam dan menjadikan sebagai asas utama untuk mencetak muslim yang modern. Kesimpulannya, Muhammad Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir pada abad ke-19, dikenal sebagai tokoh reformis yang berperan penting dalam pembaharuan Islam. Pemikirannya yang rasional dan mendukung pendidikan telah memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan teori pendidikan Islam. Abduh menekankan pentingnya pemurnian ajaran Islam, reformasi metodologi pendidikan, dan pengembangan pendidikan yang menyeluruh, mencakup pendidikan akal, jiwa, dan jasmani. Selain itu, Abduh juga dikenal karena menempatkan akal pada kedudukan yang sangat tinggi dalam pemikirannya, sehingga corak pemikiran teologinya bersifat rasional. Pandangannya tentang perbuatan manusia juga menekankan kebebasan manusia dalam memilih perbuatannya. Keseluruhan, pemikiran Muhammad Abduh memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan teori pendidikan Islam dan pembaharuan ajaran Islam secara keseluruhan. Jadi itu tadi adalah pemaparan materi mengenai tokoh pembaharuan Islam, yaitu Muhammad Abduh. Adapun referensi yang saya dapat bisa dilihat nanti di slide berikutnya. Salah hilaf saya mohon maaf, dan salah perbuatan saya mohon maaf juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.